Good morning everyone. Menjumpai Anda dari meja kerja saya di kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hania Saputra, ingin sharing mengenai kesetiaan. Beberapa hari yang lalu, tepatnya 2 hari yang lalu, kita mendengarkan satu berita yang menyedihkan sebenarnya, yaitu tentang meninggalnya seorang pilot dari Amerika bernama Joyce Lin, dan dia ini seorang missionary, seorang yang cinta Tuhan, seseorang yang selalu membawa perbekalan ke daerah-daerah yang hampir mustahil dijangkau oleh manusia lainnya. Dia menerbangkan pesawat dari perusahaan Mission Aviation dan Fellowship, ya. Dan 2 hari yang lalu pesawatnya jatuh ya, di tanah Papua dan meninggal. Ketika itu berita mulai mengcover semua latar belakang dari Joyce Lin, dan muncullah satu cerita yang sangat indah sekali dari kehidupan Joyce Lin, di mana sejak usia muda, sejak kecil dia tertarik dengan pekerjaan komputer, ya, komputer programmer, dan dia masuk ke salah satu university di Amerika yang sangat terkenal sekali. Dan dia juga terpanggil juga dalam pelayanan menjadi seorang missionary. Dan akhirnya dia menjadi pilot missionary, termasuk IT juga. Dan segala sesuatu itu kita ketahui setelah Joyce Lin meninggal. Ironi sekali, bukan? Seolah-olah ketika dia hidup, tidak ada satu orang pun yang mengetahui kisah daripada Joyce Lin ini. Saudara, saya yakin percaya bahwa Joyce Lin ditemui setia sampai mati. Ya, dan dia juga mengerjakan segala sesuatu yang dia cintai dan dia sukai. Termasuk dalam programmer, ya. Dia menjadi seorang IT dan dia juga menjadi seorang missionary. Dia menerbangkan pesawat juga, dia menjadi seorang pilot. Nah, bagaimana dengan kita semua yang masih hidup? Apakah dalam keseharian kita mengerjakan segala sesuatu apa yang kita cintai? Apa yang pernah kita mimpikan? Misalnya saja dalam pernikahan. Kita dahulunya memikirkan bahwa impian kita ketika kita menikah, kita menjadi Cinderella. Ya, kita menemukan pangeran kita. Tapi setelah 3-4 tahun, kita merasa bahwa kita ada di dalam rumah hantu, kita menikah dengan Freddy Krueger. Sudah bicara tentang kesetiaan. Setiap orang percaya itu, kalau sudah lihat satu wedding, ya, wedding ceremony, itu betapa indahnya, saudara. Apalagi kalau keluarga, ya, orang percaya semuanya. Kita semua yang hadir pastilah percaya ketika pasangan suami dan istri ini mengucapkan vow, mengucapkan janji suci. Kita berharap dan kita yakin, kita punya iman bahwa mereka akan bertahan sampai akhir. Mereka akan setia sampai maut menjemput mereka. Tetapi saudaraku yang kasih, ya, kesetiaan itu ternyata bukanlah satu pemberian saja, melainkan satu usaha yang sangat erat sekali pekerjaan di dalam setiap individu dengan kedekatan mereka dengan Roh Kudus. Kesetiaan bukanlah sesuatu yang dilemparkan Tuhan dari surga, kemudian kita mendapatkan. Kesetiaan itu memang ada di dalam DNA kita, karena kita ini ciptaan serupa dan segambar dengan Allah. Allah itu setia. Tapi oleh karena dosa merusak kehidupan manusia, kita ini banyak yang tidak setia. Nah, ketika kita lahir baru dan kita mulai, ya, masuk dalam pernikahan kita berharap bahwa kita setia. Dan saya yakin percaya satu hal, ini janji Tuhan, Allah itu setia. Jika kita dekat dengan Allah, maka kita akan menjadi setia dalam segala perkara, walaupun itu perjuangan berat juga. Saudara, ada beberapa kesetiaan yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kesetiaan dalam hal rohani, saudara. Bagaimana dalam keseharian saudara, hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah saudara masih berdoa? Apakah saudara masih membaca firman? Dan terutama melakukan firman ini. Itu penting sekali dalam kesetiaan rohani kita. Kalau kita setia kepada yang tidak kelihatan, saya yakin percaya bahwa kita akan setia juga dalam keseharian kita terhadap
Ya, segala sesuatu yang di luar pandangan manusia. Kemudian yang kedua adalah kesetiaan emosional. Saudara, zaman sekarang ini mental disease itu sangat banyak sekali mempengaruhi, apalagi dengan pandemi COVID-19. Banyak orang mentalnya terganggu. Nah, apakah pernikahan kita juga mental suami ataupun mental istri juga terganggu dengan season ini? Saya yakin percaya satu hal bahwa kita harus setia, suami istri harus setia dalam hal emosional. Jadi berarti begini, ya, suami istri mengerti, suami istri menghormati satu dengan yang lain. Saudara, tidak ada satu pernikahan yang sempurna. Ya. Banyak orang memproyeksikan bahwa pernikahan mereka sempurna. Semuanya kayak surga. Surga itu didatangkan dari suami dan istri. Dan saya yakin percaya ada satu saat nanti sang suami sedang stres. Kalau kita ini setia dalam emosional, sang istri tidak akan menghina suaminya, tapi mereka akan mengerti, mereka akan melayani, sehingga emosional ini stabil lagi. Demikian juga sebaliknya. Wanita ini sangat rancu sekali dengan emosional, mudah sekali terganggu emosinya. Dan kalau seorang suami yang mengerti bahwa suami ini akan merawat dan mengasihi lagi supaya emosionalnya stable, saling mengasihi, di mana saling mengerti juga saling menghormati, maka kesetiaan emosional akan terjadi. Yang ketiga adalah kesetiaan seksual. Ini menarik sekali. Kesetiaan seksual ini bukan saja tidak berhubungan, ya, berhubungan badan dengan orang lain, tetapi juga tidak berhubungan dengan diri sendiri. Saya tidak bicara dengan pekerjaan orang muda pada waktu mereka ya hormon lagi naik dan mereka belum menikah dan lain-lainnya. Bukan itu. Tetapi kadang-kala sudah ya banyak istri yang melakukan hubungan badan ini bukan berdasarkan kasih. Ya, hanya berdasarkan kewajiban dan dia merasa bahwa oh suamiku perlu pelepasan. Saudaraku yang kasih, saya yakin percaya satu hal. Saudara berhubungan badan harus disertai dengan kasih. Itulah yang membuat saudara suami istri menjadi intim. Intimasi ini benar-benar membuat satu puncak daripada pernikahan, kebahagiaan di sana. Bukan perkara umum. Perkara ya emosional juga bisa stable, di mana kasih akan terjalin lebih erat lagi. Itu kesetiaan dalam seksual. Layani pasanganmu, suamimu, istrimu dengan kasih. Yang keempat adalah kesetiaan finansial. Saya yakin percaya bahwa saudara mendengar ini bahwa pemicu pertengkaran dari suami istri adalah perkara seks dan perkara uang. Bagaimana rumah tangga itu kalau memiliki budget, memiliki tabungan, memiliki juga ya uang untuk pendidikan anak-anak dan lain sebagainya akan lebih stable, akan lebih stabil. Dan ini akan memicu kita kepada kesetiaan finansial. Terutama sebagai orang percaya, saudara dan saya harus memberi kepada Tuhan sebagai tanda kita bahwa kita adalah pengikut Dia. Kemudian yang kelima adalah kesetiaan menjadi orang tua. Kita menjadi orang tua, anak adalah berkat, dan kita diberi satu mandat kepada Tuhan untuk mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengerti ya siapa diri mereka, sehingga mereka bisa melanjutkan baton ini kepada generasi berikutnya. Kita harus bangga untuk bisa menjadi orang tua, kita harus memiliki tanggung jawab, mengambil tanggung jawab itu untuk mendidik mereka menjadi orang-orang yang akan memuliakan nama Tuhan. Yang keenam adalah kesetiaan dalam hubungan. Nah, hubungan di sini adalah bukan saja suami istri, kemudian mereka berdua cuma keluarga mereka. Kita harus berasosiasi, kita harus berkomunikasi dengan orang-orang lain. Buat apa terang itu? Ya, kalau disimpan di bawah ranjang saya. Saudara, terang itu berguna pada saat ada di dalam kegelapan. Sehingga terang itu menyinari segala sesuatu. Saya yakin percaya, saudara. Kalau saudara memiliki teman, ya berteman ini juga ada seninya juga. Kalau teman-teman saudara membawa saudara untuk jauh daripada Tuhan, tinggalkan mereka, berhenti hubungan.
Tetapi kalau Tuhan berikan satu beban kepada satu keluarga atau teman-teman, saudara harus benar-benar bisa melanjutkan hubungan itu dan bahkan meningkatkan sehingga mereka mau percaya kepada apapun yang kita omongkan, sehingga kita menjadi mercusuar begitu apabila mereka sedang susah, mereka mencari kita. Untuk menjadi setia itu membutuhkan Tuhan. Setia tidak mudah. Setia bukan kado, setia adalah usaha daripada kita sendiri. Kita yang sudah diperbarui oleh Roh Tuhan. Saya yakin percaya ada satu pepatah mengatakan begini. Setia itu mudah apabila ada cinta. Nah, itu memang benar sekali. Dan saya yakin percaya, saya ingin mengatakan kepada keluarga daripada Joycelyn, bravo untuk putri saudara. Sebab Joycelyn ditemui setia sampai akhir. Memang setia itu mudah kalau ada cinta. Tuhan memberkati saudara.